Jadi contohnya kita tuh akhir-akhir ini di kantor lagi terinspirasi banget sama foto ini nih. Buat kita di Sare Studio, walaupun produknya adalah into function, kita selalu membiasakan diri tetap up to date dengan tren fashion global. Caranya adalah macam-macam. Yang pertama, kita suka lihat fashion show atau karya-karya desainer di situs seperti voguerunway.com. Kedua, kita juga selalu aware dan juga dengerin lagu-lagu terbaru, lalu musik-musik terbaru, juga film-film yang lagi ngetren tuh apa sih. Serta yang ketiga, jangan lupa juga kita sering jalan-jalan, masuk ke toko, ngeliat sebenarnya kayak di toko-toko yang ada di mall-mall itu lagi pada jualan apa sih, atau barang-barang yang lagi banyak dan disukai oleh masyarakat tuh seperti apa. Nah, kita juga langganan trend report berbayar seperti wgsn.com atau businessofashion.com. Nah, setelah kita terekspos sama semua penyedia tren-tren tersebut, pasti ada satu atau lebih hal-hal yang menarik perhatian kamu. Misalnya nih, aduh color palette yang ini seru banget. Atau kayak lengan balon ini kayak cocok banget deh dibikin baju untuk customer kita. Aha-aha momen seperti itu, jangan dibiarin lewat gitu aja. Harus didokumentasikan lewat image-image yang kalian kumpulkan untuk nantinya bisa dibikin jadi mood board. Mood board adalah sebuah visual yang berisi kumpulan foto-foto atau gambar-gambar yang biasanya dijadikan acuan untuk sebuah kreasi. Nah, apa sih kegunaan dari mood board itu sendiri? Nah, ketika kalian menjalankan sebuah bisnis fashion, pastikan kalian bekerja sama dengan banyak orang. Nah, mood board ini bisa dijadikan acuan yang bisa dipakai bersama dari proses pengembangan produk hingga saat produksi produk itu dimulai. Sekarang kita lihat contoh mood board dan bagaimana cara menstrukturnya. Oke, jadi sekarang kita mau belajar gimana sih sebenarnya cara untuk membuat sebuah mood board. Nah, kali ini saya mau tunjukin caranya karena sekalian saya mau membuat mood board untuk koleksi Sare Studio selanjutnya. Kita tuh akhir-akhir ini di kantor lagi terinspirasi banget sama foto ini nih. Jadi kita lihat di vogue.com ada sebuah fashion show yang tahun 2015 dibuat oleh desainer bernama Dries Van Noten. Nah, kita terinspirasi banget sama fotonya. Kuncinya adalah dokumentasi. Jadi biasanya kita save atau misalnya kita screen capture fotonya, lalu udah tersimpan. Kita juga banyak cari materi-materi dari Pinterest gitu misalnya. Nah, ini ada beberapa foto yang sudah saya pin, udah dikumpulin karena misalnya saya suka banget sama tampilannya nih. Misalnya contohnya ada nih lounge set ini, di save juga fotonya. Biasanya kita juga gabungin sama report. Jadi kan saya bilang tadi bahwa Sare kan kita langganan sebuah trend report berbayar bernama WGSN. Nah, ini salah satu contoh report yang diberikan oleh WGSN. Ini adalah report tentang print-print yang katanya akan menjadi tren di koleksi baju tidur dan baju rumah katanya untuk Spring Summer 2020 totalnya ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tren-tren, misalnya ada stripes, ada checks, kotak-kotak, lalu ada snake skin, lalu ada text repeat dan segala macam, micro geos dan segala macam. Ini udah dirangkum oleh mereka nih. Nah, kita suka banget sama si snake skin ini. Nah, jadi coba kita ambil lagi fotonya, si dua foto ini. Sama nih ada foto model ini kita juga suka banget. Jadi sebenarnya kuncinya adalah benar-benar mendokumentasikan ya. Jadi setiap kali kalian temukan sesuatu yang menarik itu didokumentasikan. Lalu yang nggak kalah penting adalah warna. Tetap ambil di WGSN. Dia juga setiap season, setiap musim selalu mengeluarkan misalnya acuan-acuan warna. Nah, warna ini bisa kalian pakai untuk koleksi kalian. Nah, ini contohnya, ini adalah tren untuk musim yang sama, Spring Summer 2020. Ini sebuah ilustrasi aja ya, karena sebenarnya kita sendiri sekarang lagi buat untuk koleksi tahun 2021. Untuk ini kita suka banget arahan dari yang core colors ini. Kita screen capture warna yang kira-kira kita suka. Nah, setelah semua foto tadi sudah disimpan atau di screen capture, sekarang giliran dijadikan satu ke dalam sebuah mood board. Nah, ini tuh bisa pakai platform macam-macam. Nah, kalau saya biasanya pakai PPTX, jadi pakai PowerPoint. Ya udah deh, jadi habis itu foto-fotonya ini semuanya dijadiin satu.
Oke, jadi yang paling penting dari sebuah mood board itu harus ada foto inspirasinya, lalu ada acuannya. Jadi misalnya kayak kita mau bikin motifnya tuh kayak apa sih, bentuk motifnya, lalu ada warna itu juga sangat penting karena misalnya kita udah bikin motifnya nih tapi nggak ada acuan warnanya, nah kita mau bikinnya jadi warna apa nih gitu. Jadi itu lebih baik kalau ada tuh akan sangat mempersingkat waktu. Nah kira-kira mood boardnya seperti ini. Nah mood board ini akan menjadi panduan yang efektif saat kalian akan memulai merancang sebuah produk atau sebuah koleksi. Nah memang ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, misalnya data sales, lalu tren-tren yang nanti akan tetap muncul. Nah hal-hal kayak gitu nggak perlu khawatir, yang penting kalian sudah punya guidance atau punya panduan yang bisa kalian pakai saat ingin membuat sebuah produk atau sebuah koleksi. Nah sekarang giliran kalian yang ciptakan mood board kalian sendiri berdasarkan tren yang sedang berlangsung di Indonesia. Nah mood board ini bisa kalian pakai untuk sekaligus merencanakan koleksi kalian selanjutnya. Kasih lihat dong mood board seperti apa yang kalian buat dan share tips and triknya di kolom komen di bawah ini. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya mendefinisikan customer ideal kita. Mulai dari cara mencari celah di pasar hingga profiling customer tersebut. Stay tune ya.